Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di video materi yang ketiga. Kita akan melanjutkan membahas tentang macam-macam kalimah. Di video ketiga ini, kita akan membahas macam kalimah yang kedua, yaitu fi'il. Penjelasan tentang bagian ini dapat dilihat di halaman yang ketiga. Silahkan dibuka halaman yang ketiga. Kemudian, ungkapan berbahasa Arabnya di dalamnya silahkan untuk diterjemahkan di atasnya. Kita akan mulai dari sini. Seperti biasa, kita akan mulai dari definisinya. Al-fi'lu, fi'il itu, huwa, ialah, kalimah, dalat yang menunjukkan ala ma'nan, kepada suatu makna, waqtaronat bizamanin. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang ada di dalam kitab ya. Di sini saya memilih untuk menggunakan waqtaronat ya, fi'il ma'lum, bukan waqturinat. Tetapi yang jelas di sini maknanya adalah disertai atau beserta. Waqtaronat bizamanin maknanya dan ia serta dengan konteks waktu, atau ia disertai dengan konteks waktu dalam maknanya. Contohnya adalah kataba, artinya menulis di masa lalu. Kemudian qara'a, artinya membaca di masa lalu. Kemudian yaktubu, menulis di masa kini atau masa depan. Yaqra'u, membaca di masa kini atau di masa depan. Kemudian uktub, tulislah, yang menunjukkan kepada masa depan dan juga perintah. Kemudian iqra', bacalah, ini juga sama, menunjukkan makna konteks waktu masa depan, sekaligus makna perintah. Dalam kaitannya dengan konteks waktu ini, dan dalam kaitannya dengan fungsinya, apakah informatif, ataukah perintah, atau tuntutan, fi'il ini nanti dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Yang pertama, fi'il madi, maknanya adalah al-fi'alul madi. Fi'il madi itu huwa, ialah fi'alun, fi'il dalla yang menunjukkan ala hadatsin, kepada suatu peristiwa fi zamanil madi, di masa lalu. Contohnya ialah kataba, telah menulis atau menulis di masa lalu. Fataha, membuka di masa lalu atau telah membuka. Qara'a, membaca di masa lalu atau telah membaca. Jalasa, duduk di masa lalu atau telah duduk. Syariba, minum di masa lalu atau telah minum. Allama, artinya mengajarkan di masa lalu atau telah mengajarkan. Hajaro, artinya berhijrah di masa lalu atau telah berhijrah. Akhroja, artinya mengeluarkan di masa lalu atau telah mengeluarkan. Ini untuk fi'il madhi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Al-fi'alul mudhari'u huwa, fi'il mudhari itu ialah fi'alun, fi'il dalla yang menunjukkan ala hadatsin, kepada suatu peristiwa fi zamanil hali, di masa kini, wal mustaqbali, dan di masa depan. Jadi fi'il mudhari ini membawa konteks waktu masa kini dan masa depan. Bukan hanya arti perbuatannya saja atau sifatnya saja, tetapi juga membawa konteks waktu. Dan konteks waktu di sini adalah masa kini dan masa depan. Contohnya ialah yaktubu, sedang atau akan menulis. Yaftahu, sedang atau akan membuka. Yaqra'u, sedang atau akan membaca. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Yashrobu, sedang atau akan minum. Yu'allimu, sedang atau akan mengajarkan. Yuhajiru, sedang atau akan berhijrah. Dan yukhriju, sedang atau akan mengeluarkan. Ini untuk jenis fi'il yang kedua, yaitu fi'il mudhari. Jenis fi'il yang ketiga yang dibahas dalam ilmu nahwu ialah fi'il amar. Fi'ilul amri, fi'il amar itu
Huwa ialah fi'lun, fi'il, dalla yang menunjukkan ala kepada tolabi syai'in. Tuntutan atas sesuatu atau permintaan atas sesuatu. Nah, dalam permintaan ini, pekerjaan yang diminta itu tentunya terjadi di masa depan. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu diminta, maka pada hakikatnya pekerjaan tersebut belum dilakukan. Nah, maka di dalam penjelasan fi'il amr ini, di dalam kitab yang lain, itu disebutkan bahwa fi'il amr itu bukan hanya tuntutan terhadap suatu perbuatan, tetapi juga menunjukkan makna konteks masa depan. Dan ini sesuai dengan definisi dari atau pengertian dari fi'il, bahwa fi'il itu adalah kalimah yang menunjukkan kepada suatu makna yang membawa konteks waktu tertentu. Jadi sekali lagi, fi'il amr ini tidak hanya tuntutan atas sesuatu, tetapi juga membawa konteks waktu masa depan. Contohnya ialah uktub, tulislah. Selain bahwa dia bermakna perintah, pekerjaan menulis yang dituntut ini mesti terjadi di masa depan. Karena adanya perintah berarti sesuatunya belum dilakukan pada saat masa lalu maupun masa kini. Kemudian, iftah, bukalah, iqra, bacalah, ijlis, duduklah, ishrob, minumlah, alim, ajarkanlah, hajir, berhijrahlah, akhrij, keluarkanlah. Nah, ini untuk jenis fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amr. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang alamatul fi'li, alamat-alamat fi'il, yang ada di bagian bawah halaman ketiga. Alamatul fi'li iya, alamat-alamat fi'il itu ialah yang pertama adalah menerima huruf qad. Jenis kalimat yang ketiga yaitu huruf, salah satunya adalah qad. Nah, qad ini hanya masuk atau hanya berada sebelum fi'il, hanya mempengaruhi fi'il saja. Nah, huruf qad ini memiliki beberapa makna. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, qad qamat as-shalah. Di dalam kitab, di situ tertulis huruf ta-nya itu berharokat kasroh. Sebetulnya, ta yang ada pada akhir kalimah qamat itu dalam pembahasan ilmu nahwu sebetulnya aslinya berharokat sukun. Nah, kenapa di dalam kitab di situ tertulis berharokat kasroh? Nah, itu pembahasannya adalah iltiqa'is sakinaini, bertemunya dua sukun. Jadi, antara ta dan as-shalah sesudahnya itu menjadi wasol atau disambung. Sehingga dibacanya bukan qad qamat as-shalah, tetapi qad qamatis shalah. Nah, di sini ada qad qamat artinya akan segera terselenggara as-shalah, salat. Qad di sini maknanya adalah tufidut taqrib, menunjukkan dekat atau bermakna segera. Dan karena ada qad di situ maka qamat di sini ialah fi'il. Jadi qamat ini fi'il madi kan asalnya masa lalu. Tetapi karena ada qad sebelumnya yang bermakna taqrib, menunjukkan dekat, maka makna masa lalunya berubah menjadi masa depan dalam waktu dekat. Nah, itu bagaimana qad bisa mengubah waktu dari fi'il madi ini menjadi masa depan yang dekat. Contoh berikutnya dari qad juga, qad aflahal mu'minun. Ini surat Al-Mu'minun ayat pertama. Artinya, qad sungguh aflaha beruntunglah al-mu'minun. Siapa yang beruntung? Orang-orang mukmin. Nah, di sini ada qad juga, tetapi maknanya bukan segera, tapi tufidut tahqiq, berfungsi menegaskan atau bermakna sungguh. Nah, sesudah qad ini, maka pasti dia adalah fi'il. Ya, dan di sini dia fi'il madhi. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Berikutnya, contoh yang lainnya, qad yasduqul kadzubu. Artinya ada kalanya atau jarang, ya, jujur. Siapa yang jarang jujur? Al-kadzubu, pendusta itu. Atau pendusta itu ada kalanya jujur, atau pendusta itu jarang jujurnya. Nah, di sini qadnya maknanya adalah tufidut taqlil, menunjukkan sedikit. Jadi menunjukkan jarang atau sekali-kali aja gitu. Nah, maka sesudah qad ini dia pasti fi'il, ya.
Qad yasduqul kadzubu, pendusta itu ada kalanya jujur, atau pendusta itu jarang jujurnya. Kemudian contoh berikutnya, qad yanjahul mujtahidu, artinya seringkali sukses. Siapa yang seringkali sukses? Al-mujtahidu, orang yang tekun itu. Di sini ada qad yang bermakna at-taktsir, artinya menunjukkan banyak atau frekuensinya banyak ya, bermakna seringkali. Maka sesudah qad ini pasti fi'il. Nah, itu untuk alamat fi'il yang pertama, yaitu menerima huruf qad dengan berbagai macam artinya di sini. Nah, arti apa yang kita pilih itu akan tergantung kepada konteksnya ya. Misalnya ketika kita duduk di masjid menunggu sholat, ketika ada orang mengatakan qad qamatis shalah, maka qadnya pasti bukan makna tahqiq, bukan taklil, bukan taksir, tetapi takrib ya. Jadi konteks itu akan membuat kita tahu makna yang dipilih itu apa ya. Nah, di sini misalnya qad yasduqul kadzub, ini kan kontradiktif ya, bertentangan. Yasduku jujur, kadzub pendusta. Maka qad di situ maknanya adalah taklil, menunjukkan sedikit atau jarang. Sedangkan yanjahul mujtahidu itu tidak bertentangan, tidak kontradiktif ya. Al-mujtahidu orang yang tekun, dan yanjahu sukses, itu maknanya tidak bertentangan. Maka qad di situ maknanya adalah taksir, untuk menunjukkan banyak atau seringkali. Sedangkan dalam konteks yang lain, seperti dalam surat Al-Mu'minun ini ya, qad digunakan untuk menegaskan, artinya sungguh. Kita berlanjut ke alamat yang kedua, yaitu menerima huruf sin. Huruf sin ini atau sa berfungsi memberikan makna akan. Huruf sin ini hanya bisa menempel pada fi'il ya, yaitu di awalnya ya. Tidak pada isim dan tidak pula pada haruf. Sehingga ketika ada satu kalimah yang ada sa-nya, sa yang bersifat tambahan di awalnya, maka pasti kalimah tersebut merupakan fi'il. Mari kita lihat contoh yang ada dalam kitab. Yang pertama adalah saya zahabu. Nah, sa di sini bersifat tambahan ya, asalnya ya zahabu. Saya zahabu artinya ia, laki-laki, akan pergi. Nah, ketika sa ini menempel pada suatu kalimah dan dia bersifat huruf tambahan, bukan huruf asli kalimah tersebut, maka itu berarti kalimah tersebut merupakan fi'il ya. Yang kedua, kita lihat di sini, fi'il mudhari ini kan maknanya untuk masa kini dan masa depan ya. Tetapi ketika ada sa ini, ketika ada sa masuk ke dalam fi'il mudhari ini, maka makna fi'il mudhari itu menjadi mutlak untuk masa depan, tidak dengan masa kini. Kemudian contoh yang kedua, saya rji'u, ia laki-laki akan kembali atau ia akan kembali. Ini juga sama ya. Sa ini menempel di fi'il mudhari yarji'u dan dia bersifat huruf tambahan, bukan huruf asli dari kalimat ini. Maka ketika ada sa di situ ya, menempel di situ, bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan fi'il. Dan perlu diketahui bahwa sa ini hanya menempel ke fi'il mudhari saja, tidak ke dua fi'il yang lainnya, tidak ke fi'il madhi maupun fi'il amar. Nah, kita lihat contoh yang dalam Al-Quran, ini di surat An-Naba ayat keempat ya. Kalla saya alamun. Kalla sekali-kali tidak, saya alamun, kelak mereka akan mengetahui. Nah, di sini ada sin ya. Maka ketika ada sin yang bersifat tambahan ini, bisa dipastikan bahwa ya alamuna itu merupakan fi'il. Kemudian contoh yang lain, wahum mim ba'di ghalabihim saya gelibun. Ini dari surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum ayat ketiga. Wahum, dan mereka itu, bangsa Romawi ini, mim ba'di ghalabihim, setelah kekalahan mereka, saya gelibun. Mereka akan menang. Nah, di sini ada sin lagi ya, di saya gelibun ini. Maka bisa dipastikan bahwa ya gelibun ini merupakan fi'il. Nah, itulah alamat fi'il yang kedua, yaitu menerima huruf sin ya. Berikutnya, alamat fi'il yang ketiga adalah menerima saufa. Nah, harf saufa ini berfungsi memberikan makna akan ya. Jadi sama dengan sin. Jika ada harf saufa
maka yang sesudahnya pasti merupakan fi'il. Jadi saufa tidak bisa masuk atau tidak bisa berada selain fi'il. Mari kita lihat contoh di dalam kitab saufa ta'lamuna. Artinya kalian, muzakkar laki-laki, akan mengetahui. Nah, kemudian kita lihat contoh dalam Al-Quran. Kalla saufa ta'lamun. At-Takatsur ayat 3. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamuna, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Nah, ini ada saufa ya. Maka sesudah saufa ini pasti adalah fi'il ya. Contoh berikutnya dari Al-Qur'an, wa anna sa'yahu saufa yura. An-Najm ayat 40. Wa anna, dan bahwa sesungguhnya sa'yahu, usahanya itu saufa yura, akan diperlihatkan kepadanya. Di sini ada saufa, maka sesudahnya itu pasti fi'il ya. Nah, di sini fi'ilnya disebutnya fi'il majhul ya, atau kata kerja pasif. Nah, itu untuk alamat menerima saufa. Kita lanjut ke alamat fi'il yang terakhir, yaitu menerima ta ta'nits sakinah. Di sini taknya menunjukkan kepada mu'annats ya. Syakalnya adalah sukun. Ta ta'nits sakinah menunjukkan bahwa fa'il, subjek dari kata kerja aktif, atau naib fa'il, subjek dari kata kerja pasif, dari fi'il kata kerja tersebut ialah mu'annas. Jadi, ta ta'nis ini fungsinya adalah untuk menyesuaikan dengan fa'il atau naib fa'il yang mu'annas atau perempuan, ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Qalat, telah berkata, atau ia, perempuan, telah berkata. Kemudian zahabat, telah pergi, atau ia, perempuan, telah pergi. Nah, jadi ini ada dua kemungkinan ya. Bisa nanti iya-nya itu diikutkan, bisa juga tidak ya. Tergantung apakah subjeknya itu nampak ataukah tidak ya. Kalau tidak nampak berarti subjeknya berupa kata ganti ya. Di sini qalat ini kata gantinya ia, perempuan ya. Zahabat juga sama, kata gantinya untuk pelakunya adalah ia, perempuan. Kalau subjeknya itu tidak nampak. Kita lihat contohnya di sini dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 37 ya. Qalat huwa min indillah. Qalat, ia, Maryam menjawab, huwa, ia, makanan itu min indillah, dari Allah. Nah, di sini qalat di situ ya menunjukkan bahwa subjek pelaku yang melakukan perbuatan menjawab itu adalah perempuan ya. Di sini maknanya adalah Maryam. Jadi ia menjawab di sini maksudnya yang menjawab adalah Maryam. Karena itulah maka karena kata gantinya itu untuk perempuan, maka fiilnya harus diberi tanda ta ta'nis sakinah. Nah, ini ketika ada kalimat yang akhirnya ta ta'nis sakinah ini, maka dia merupakan fiil. Bisa dipastikan dia adalah fiil. Contoh lainnya dari Al-Qur'an juga surat An-Naml ayat 42. Falamma ja'at qila ahakaza 'arsyuk. Falamma, maka ketika ja'at, ia, Ratu Balqis itu datang, qila, ditanyakanlah kepadanya, ahakaza 'arsyuk, apakah ini singgasanamu? Nah, ini kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis ya. Kita lihat dalam ayat ini ada ta ta'nis sakinah ya pada kalimat ja'at ini. Nah, ini ta ta'nis ini menunjukkan kepada pelaku perbuatan yang datang ini adalah perempuan. Siapa itu? Ratu Balqis. Karena perempuan, maka fiilnya ditambah ta ta'nis sakinah. Bukan ja'a ya, tetapi ja'at. Ketika ada kalimat yang berakhiran ta ta'nis sakinah ini, bisa dipastikan bahwa dia adalah fiil ya. Tetapi bukan berarti fiil tersebut selamanya akan berakhiran ta ta'nis sakinah. Sebagaimana yang lain juga alamat-alamat yang di atasnya ya, saufa, sin, dan qad itu. Ketika ada qad, sin, dan saufa, itu berarti bahwa kalimat sesudahnya adalah fiil. Tetapi tidak berarti bahwa untuk disebut fiil itu harus ada qad, sin, dan saufa. Ini juga sama. Tidak berarti sebuah kalimat untuk disebut fiil itu harus ada ta ta'nis sakinah.
Itulah pembahasan mengenai alamat-alamat fi'il yang terdapat dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi juz pertama ini. Sebetulnya alamat-alamat ini itu diambil dari kitab Al-Ajurrumiyah ya. Jadi alamat-alamat isim, alamat-alamat fi'il dalam kitab ini sebetulnya alamat-alamat yang asalnya sumbernya itu ya dari kitab Ajurrumiyah. Berikutnya kita akan memulai pembahasan tambahan yang bisa membantu kita untuk lebih mengenali dan mampu lebih mudah dalam mengidentifikasi fi'il dalam teks berbahasa Arab, yaitu dengan mengetahui maknanya dalam bahasa Indonesia, kemudian dilihat kelas katanya dari makna tersebut dalam bahasa Indonesia. Dengan mengetahui maknanya itulah kita bisa terbantu dalam mengetahui apakah suatu kalimat itu isim, ataukah fi'il, ataukah haraf. Kosakata fi'il dalam kelas kata bahasa Indonesia. Ketika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, fi'il dalam bahasa Arab bisa berupa kata kerja atau kata sifat yang memiliki konteks waktu, masa lalu, masa kini, atau masa depan. Mari kita lihat contohnya. Fi'il yang bermakna kata kerja atau verba, contohnya adalah kataba, yaitu menulis. Kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, uktub tulislah. Kemudian zahaba artinya pergi. Zahaba telah pergi, yadhabu sedang atau akan pergi, idhab pergilah. Contohnya dalam ungkapan kataba Salmanu maqalatan. Kataba telah menulis, Salmanu Salman, maqalatan sebuah makalah. Contoh berikutnya, zahaba Sufyanu ila Jakarta. Zahaba telah pergi, Sufyanu Sufyan ila Jakarta ke Jakarta. Nah, itu dua contoh kalimat fi'il yang bermakna kata kerja ketika diterjemahkan. Kemudian ada juga yang bermakna kata sifat atau adjektiva. Contohnya di sini hasuna artinya baik. Contoh lainnya ba'uda artinya jauh. Contohnya dalam ungkapan misalnya kita bisa ambil dari Al-Qur'an. Yang pertama An-Nisa ayat 69. Di ujung ayatnya wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna dan baik ulaika mereka itu rafiqa sebagai teman. Dan mereka itu merupakan sebaik-baiknya teman. Itu maksudnya ya. Fiilnya adalah hasuna. Subjeknya adalah mereka itu. Kemudian yang kedua, ini juga diambil dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 42. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Walakin akan tetapi ba'udat begitu jauh alaihim bagi mereka rasanya atau terasa asyuqqah jaraknya. Saking jauhnya sampai-sampai melelahkan. Nah, ini ada dalam surat At-Taubah ayat 42, tetapi ini hanya arti perkata ya, bukan tafsirnya. Untuk mengetahui tafsirnya tentu saja yang lebih tepat adalah merujuk kitab tafsir. Yang dibahas di sini hanyalah arti kosakatanya saja, bukan tafsirnya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai tafsirnya. Nah, itu tentang kosakata fi'il dalam kelas kata bahasa Indonesia ketika diterjemahkan. Berikutnya, kita akan membahas tentang cara lain yang efektif meningkatkan kemampuan menemukan fi'il dalam ungkapan berbahasa Arab ya. Mengapa ini penting ya? Karena kompetensi yang pertama yang harus kita kuasai ya dalam ilmu nahwu ini adalah kemampuan menemukan yang mana yang isim, yang mana yang fi'il, dan yang mana yang haraf. Karena itulah di sini kita diajarkan tentang cara menemukan fi'il tersebut ya. Dan di kitab ini hanya dijelaskan tentang alamatul fi'li, ciri-ciri fi'il yang 4 tadi, yang memang ini sumbernya dari Ajurrumiyah. Nah, tadi saya berikan tambahan dengan menggunakan kelas kata dalam bahasa Indonesia untuk mengidentifikasi dari sisi maknanya. Dengan menemukan kelas kata dari terjemahannya itu, kita bisa menebak apakah suatu kalimat itu merupakan fi'il. Nah, di sini cara efektif yang lain, selain alamat, selain mengetahui maknanya, kemudian kelas katanya, itu adalah dengan at-tasrif atau tasrif. Nah, tasrif ini istilah yang sudah masuk KBBI ya, bisa dilihat di KBBI. Nah, tasrif ini adalah perubahan kata ya. Bisa dilihat lebih lengkap dalam kitab tasrif. Salah satunya adalah Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Yang lainnya misalnya Kitabut Tasrif ya. Itu kita bisa melihat banyak sekali pola-pola di situ yang bisa kita hafal. Dalam tasrif istilahi, nah ini dalam kitab tasrif kita akan menemukan
apa yang disebut dengan tasrif istilahi ya. Dalam tasrif istilahi, terdapat beberapa bentuk atau sigoh yang harus dihafalkan sampai familiar. Misalnya, yang ini tasrif istilahi bab pertama sulasi mujarrad, yaitu fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Nah, di antara tasrif yang harus kita hafal ini ada beberapa yang termasuk ke dalam fi'il, yaitu yang 4 ini. Yang pertama disebut fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr, dan yang terakhir fi'il nahi. Nah, ini semua termasuk fi'il dalam tasrif ya. Tetapi dalam kajian nahwu yang kita ambil itu hanya 3 ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sedangkan fi'il nahi ini dimasukkan ke dalam pembahasan tentang fi'il mudhari yang kemasukan oleh huruf jazam. Nah, kita tidak akan bahas sekarang ya. Yang jelas, dalam kajian nahwu, fi'il nahi ini dimasukkan ke dalam pembahasan fi'il mudhari. Jadi dalam kajian nahwu ini hanya 3 ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yang pertama adalah sulasi mujarrad. Bab pertama, fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, uf'ul fi'il amarnya. Di antara amsilah yang masuk bab ini adalah dakhola ya. Maka polanya adalah dakhola, yadkhulu, udkhul. Kemudian, bab kedua, fa'ala yaf'ilu, if'il. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ilu fi'il mudhari, if'il fi'il amar. Contoh fi'il yang masuk ke dalam pola ini adalah ghafaro ya. Ghafaro yaghfiru, igfir. Bab yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu, if'al. Fa'ala fi'il madhi, yaf'alu fi'il mudhari, if'al fi'il amar. Contoh fi'il yang masuk pola ini adalah qara'a ya. Qara'a yaqra'u, iqra'. Kemudian bab keempat, fa'ila yaf'alu, if'al. Fi'il yang masuk pola ini adalah misalnya sami'a. Sami'a yasma'u, isma'. Kemudian bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu, uf'ul. Fi'il yang masuk misalnya kaburo, kaburo yakburu, ukbur. Dan yang terakhir untuk sulasi mujarrad ini adalah fa'ila yaf'ilu, if'il. Fi'il yang masuk pola ini misalnya na'ima yan'imu, in'im. Nah, itu untuk sulasi mujarrad. Berikutnya tasrif as-sulasi al-mazid fih. Sebetulnya yang terdapat dalam as-sulasi al-mazid fih ini ada 12 bab ya. Tetapi di sini karena ini adalah kajian nahwu, maka di sini yang akan diperlihatkan adalah hanya 8 bab saja dari 12 bab tersebut. Yang sekiranya ini sering kita temukan ya dalam ungkapan-ungkapan berbahasa Arab atau dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Dan susunan babnya ini mengikuti susunan bab yang ada dalam kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Nah, kita lihat di sini bab yang pertama, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala fi'il madhi, yufa'ilu fi'il mudhari, fa'ilnya adalah fi'il amar. Nah, contohnya di sini salah satunya adalah allama yu'allimu, allim. Kemudian bab yang kedua, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala fi'il madinya, yufa'ilu fi'il mudhari'nya. Dan fa'il fi'il amarnya. Contohnya di sini adalah hasaba yuhasibu, hasib. Kemudian bab yang ketiga, af'ala yuf'ilu. Af'ala fi'il madinya, yuf'ilu fi'il mudhari'nya, af'il fi'il amarnya. Dan contohnya di sini adalah aslama yuslimu, aslim. Berikutnya bab yang keempat, tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala fi'il madinya, yatafa'alu fi'il mudhari'nya, dan tafa'al fi'il amarnya. Contohnya di sini ta'arofa yata'arofu, ta'arof. Berikutnya bab kelima, tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala fi'il madinya, yatafa'alu fi'il mudhari'nya, tafa'al fi'il amarnya. Contohnya adalah ta'allama yata'allamu, ta'allam. Berikutnya bab yang keenam, ifta'ala yafta'ilu.
Ifta'ala fi'il madinya, yafta'ilu fi'il mudhari'nya, ifta'il fi'il amarnya. Contohnya, i'tarafa, ya'tarifu, i'tarif. Berikutnya, bab yang ketujuh, infa'ala, yanfa'ilu. Infa'ala fi'il madinya, yanfa'ilu fi'il mudhari'nya, infa'il fi'il amarnya. Contohnya adalah infasola, yanfasilu, infasil. Dan yang terakhir, kita loncat ke bab yang ke-9 yang sangat digunakan. Bab ke-9, istaf'ala, yastaf'ilu. Istaf'ala fi'il madinya, yastaf'ilu fi'il mudhari'nya, istaf'il fi'il amarnya. Dan contohnya di sini sangat familiar sekali mungkin di telinga kita. Istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir. Nah, itulah 8 bab dari 12 bab as-sulasi al-mazid fih. Untuk memperdalam pola-pola ini, tentunya kita harus belajar ilmu shorof atau tasrif. Dan karena ini adalah kajian nahwu, maka hal ini tidak akan diperdalam di sini. Demikianlah pembahasan tentang cara menemukan atau mengidentifikasi fi'il di dalam ungkapan berbahasa Arab atau dalam tulisan berbahasa Arab. Yang pertama kita sudah membahas tentang 4 alamat fi'il, kemudian sudah dibahas pula cara yang berikutnya, yaitu dengan melihat terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, apakah dia kata kerja atau kata sifat. Dan yang terakhir adalah alat yang sangat membantu kita dalam menemukan fi'il di dalam teks atau ungkapan berbahasa Arab, sekaligus membantu kita dalam mengetahui harokatnya, cara membacanya, maka ilmu shorof atau tasrif ini sangat berguna sekali. Karena itulah maka dengan 3 perangkat ini minimal, kita bisa lebih mudah dalam mengidentifikasi fi'il di dalam ungkapan atau teks berbahasa Arab. Dengan berakhirnya pembahasan tentang hal ini, maka pembahasan tentang jenis kalimat yang kedua, yaitu fi'il, dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Sampai bertemu di video penjelasan materi berikutnya.